Sidang paripurna DPR terkait RAPBN 2025 akan dimulai sekitar 30 menit lagi, Saudara. Dalam pidato nanti, kita akan menanti poin-poin penting yang akan disampaikan Presiden, termasuk angka asumsi dasar ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan rata-rata nilai tukar rupiah. Dan ini adalah pidato nota keuangan terakhir bagi Presiden Jokowi. Sebelumnya, Saudara, Jokowi juga telah meminta RAPBN 2025 mengakomodasi program-program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penyusunan RAPBN di masa transisi juga telah melibatkan tim Prabowo Gibran dengan masuknya Thomas Jiwandono yang sebelumnya adalah anggota tim gugus tugas sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Gibran menjadi Wakil Menteri Keuangan II pada bulan lalu. Dan Saudara, untuk mengetahui lebih lanjut suasana menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo dalam agenda pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2025, sudah ada jurnalis Kompas TV, Valencia Triksi. Triksi, apa saja yang akan disampaikan oleh Presiden dan apa saja anggaran yang paling dinanti ataupun disorot oleh publik? Ya, Mas Sister dan juga saudara, tentu yang nanti akan dilihat adalah bagaimana arah kebijakan dari keuangan negara yang nantinya kita tahu bersama-sama akan dilanjutkan atau nanti ini akan dijalankan oleh kepemimpinan berikutnya, yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kita melihat tadi menoleh sedikit ya ke pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI, yakni ada beberapa hal yang dibahas terkait dengan pencapaian maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, seperti misalnya dari pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5%, lalu kemudian juga ada inflasi yang terkendali di kisaran 2-3% dan angka kemiskinan ekstrim yang mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Nah, kita akan menanti bagaimana kemudian pembacaan pidato RAPBN tahun 2025 ini terkait dengan kerangka ekonomi makro, kebijakan strategis pemerintah dan juga fiskal untuk tahun 2025. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ataupun juga dari tahun RAPBN 2024, ada beberapa hal yang kemudian ini menjadi sorotan ataupun juga pembahasan. Seperti misalnya pertumbuhan ekonomi tentu. Kalau dari kerangka indikator ekonomi makro ini berada di 5-5,5%. Lalu kemudian juga tentu inflasi yang akan menjadi sorotan. Apakah ini masih bisa terkendali atau tidak? Nah, ini kita akan lihat nanti ke depannya. Tapi dalam kerangka indikator ekonomi makro, inflasi ini berada di angka 1,5 sampai 3,5%. Nah, saya tarik sedikit My Sister dan juga saudara terkait dengan keberlanjutan ataupun juga nantinya anggaran ini akan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita melihat bagaimana dalam kepemimpinan tersebut ada program-program khusus yang kemudian ini nanti akan dijalankan, yakni seperti makan bergizi gratis yang kita tahu ini anggarannya juga sudah dikeluarkan seperti di angka 71 triliun rupiah, lalu kemudian juga ada food estate dan juga bioenergi. Nah, yang juga menjadi tantangan di tahun berikutnya adalah bagaimana terkait dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara dan juga adalah kenaikan PPN 12%. Nah, inilah yang juga akan menjadi tantangan nanti ke depannya, Mas Sister dan juga saudara, termasuk juga terkait dengan pembiayaan IKN. Karena tentu ini masih akan berlangsung, maka dari itu kita juga akan menantikan apa yang kemudian nanti dibahas dalam pidato Presiden Joko Widodo dalam pidato RAPBN pada pukul 13.30 nanti akan dimulai agendanya. Tapi kalau misalnya kita melihat juga dari RAPBN tahun 2024, bagaimana asumsi-asumsi yang juga dibahas dalam pidato RAPBN Presiden Jokowi adalah terkait dengan anggaran belanja, anggaran pendapatan, dan juga seperti misalnya ada kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Nah, ini yang nantinya juga akan dipahami yang akan menjadi fokus dari tahun ke tahun. Nah, kita akan lihat bersama-sama, Mas Sister dan juga saudara, bagaimana dan juga apa dari arah kebijakan ekonomi maupun juga arah kebijakan keuangan negara yang nantinya akan dijalani oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi tentunya nanti kita akan melihat dan juga mendengar secara langsung poin-poin yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
my sister. Ya, sama-sama kita nantikan nanti sejumlah catatan ataupun ekonomi yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk juga angka makroekonomi yang saat ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja juga, saudara, karena banyak faktor eksternal yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Terima kasih Triksi atas laporan Anda.